Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kali ini kita akan membahas pada pertemuan ke-6 dengan topik 1, yaitu komputasi matriks pada Python menggunakan NumPy. Oke, tujuan capaian pembelajaran pada sesi kali ini yaitu agar kalian dapat memahami tentang matriks, kemudian vektor, kemudian juga mampu menggunakan library NumPy pada Python dan juga menggunakan operasi matriks dan vektor pada Python. Sebagaimana diketahui bahwa eh, library NumPy itu adalah library yang mensupport terhadap operasi matriks dan vektor. Jadi sebelum kita mengoperasikan matriks dan vektor itu adalah harus kalian install dulu, yaitu NumPy-nya. Kemudian kegunaan daripada NumPy ini adalah akan berguna selain mengoperasikan di matriks, itu matriks sendiri juga akan memiliki kegunaan pada saat nanti kita membuat atau mengelola suatu data atau disebut dengan data science ya. Jadi dalam data science ini banyak sekali melibatkan matriks juga vektor. Apa itu matriks? Nah, di sini adalah matriks merupakan konsep matematis yang menjadi salah satu dasar operasi pada machine learning. Jadi sebelum menggunakan lebih lanjut tentang machine learning, maka terlebih dahulu kita mempelajari tentang komputasi matriks ini. Komputasi matriks dengan Python menjadi lebih mudah karena ada library NumPy. Ya. Oke, apa itu NumPy? NumPy adalah paket dasar, di sini bukan paket dasar yang digunakan untuk scientific computing pada Python. Kemudian merupakan library yang menyediakan objek array multidimensi. Kemudian bedanya apa dengan list? Kalau list itu hanya satu dimensi, kemudian kalau list itu juga tidak bisa dioperasikannya itu berupa matriks ya. Misalnya kalau list itu ditambahkan, yaitu bukan menambahkan secara operator aritmetik, tetapi itu adalah menggabungkan ya, kalau itu adalah list. Oleh karena itu kalau array multidimensi itu adalah kita gunakan NumPy. Dengan menggunakan NumPy dapat melakukan berbagai operasi pada array lebih cepat, termasuk operasi matematik, operasi logika, sorting atau pengurutan, kemudian selecting, transformasi, kemudian aljabar linier dasar dan statistik dasar juga sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini juga aljabar linier itu disinggung mengenai pembahasan tentang matriks. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa sebelum kita membuat atau masuk kepada operasi daripada matriks, maka terlebih dahulu kita harus menginstal pada Anaconda Prom dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Jadi kalau misalnya Anda masuk kepada ini ya, kalau saya punya folder khusus di sini, jadi dipindahkan, kemudian cd python, kemudian saya install. Di sini adalah pip install numpy. Setelah berhasil, maka NumPy dapat digunakan dengan mengimport pada script atau kode program. Jadi nanti sebelum Anda melakukan operasi matriks yang lebih lanjut, maka di awal program itu harus mengimport dengan import NumPy as NP. Nah, apa itu import NumPy as NP? Berarti library NumPy di sini akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel yang namanya NP. NP ini memang sebetulnya sah-sah saja, tidak hanya NP, tapi komunitas daripada Python itu bersepakat bahwa variabel sebagai NumPy itu adalah
dengan inisiasinya adalah NP. Nah, selanjutnya kita membuat matriks. Silakan Anda buka Jupyter Notebooks-nya atau Google Colabs-nya. Di sini membuat matriks, kita import NumPy-nya, kemudian dengan cara import NumPy as NP, kemudian di sini array, karena tadi kita sudah mendefinisikan bahwa NP itu adalah sebagai variabel yang tempat menyimpan library NumPy, maka pada saat kita membuat array, maka misalnya A sama dengan NP array.array, kemudian kurung buka, kemudian kurung siku 357. Maka ketika dipanggil A sebagai variabel array, maka di-outputkan oleh program yaitu array 357. Nah, ini adalah merupakan sebuah matriks satu dimensi. Nah, bagaimana melihat dimensi array? Maka tinggal diberikan perintah A save. Kemudian tipe array juga kita bisa berikan a.dtype. Kemudian bagaimana kalau kita membuat array dua dimensi dengan tipe data pecahan? Nah, seperti ini. Jadi kita bisa kurung bukanya misalnya B sama dengan NP .array, kemudian kurung buka, kurung siku 2 kali, kemudian 8.2, 7.5, 6, kemudian itu adalah array pertama. Nah, array keduanya adalah 4, 3.5, kemudian 3, kemudian kita panggil yaitu B, maka seperti inilah hasilnya ya. Oke. Kemudian contoh membuat matriks 3 dimensi dan elemen matriks. Nah, bagaimana kalau membuat 3 dimensi seperti ini? Jadi kalau misalnya 3 dimensi 2,2, 5,8, 7,2. Nah, seperti inilah hasilnya. Kemudian elemen matriks. Apa yang dimaksud dengan elemen matriks ini? Kita panggil yaitu misalnya C sama dengan NP array 2,2, 5,8, 7,2. Nah, cara memanggilnya adalah kita panggil yaitu C, kemudian kurung buka siku, kemudian di situ harus didefinisikan misalnya baris keberapa, kolom keberapa. Misalnya kita panggil di sini matriks C baris 3 kolom 2. Nah, sebagaimana diketahui bahwa nomor indeksnya mulai dari indeks 0. Maka kalau menyatakan baris 3 kolom 2 berarti kalau kita mulai dari indeks 0 berarti 0, 1, 2. Kemudian kolom 2-nya adalah 0, 1. Oleh karena itu kalau kita panggil baris 3 kolom 2. Nah, baris 3 kolom 2, baris 3 kolom 2, yaitu hasilnya ini 2 ya. Nah, kalau baris kedua kolom 1, baris kedua kolom 1, baris kedua kolom 1, maka hasilnya 5 ya. Oke, jadi seperti itu mengenai elemen matriks ya. Dan jangan lupa adalah indeksnya seperti list itu diawali dari 0. Nah, sekarang penjumlahan ini perbedaannya. Jadi kalau penjumlahan matriks itu adalah misalnya diketahui matriks A sebagai berikut. Di sini ada 2, 4, 5, 8, 7, 2. Nah, kalau kita jumlahkan, misalnya kita punya matriks lagi B yaitu 1, 3, 2, 4, 5, 2. Oleh karena itu kalau misalnya dipanggil atau dijumlah yaitu A ditambah B, maka hasilnya adalah 3, 7, 7, 12, 12, 4. Nah, ini. Tapi kalau di list tidak bisa seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya adalah digabung ya. Tidak bisa mengoperasikan matematik. Kemudian kalau ditambah misalnya jumlahkan dengan suatu angka tertentu, maka hasilnya misalnya A ya.
A ditambah 10, maka hasilnya adalah 2 ditambah 2, 10, 4 ditambah 10, 15 ditambah 5 ditambah 10, 8 ditambah 10, 7 ditambah 10, 2 ditambah 10. Hasilnya adalah 12, 14, 15, 18, 17, 12. Nah, ini adalah penjumlahan. Begitu juga operasi pengurangan dua buah matriks dilakukan dengan mengurangkan komponen yang seletak. Yang dimaksud dengan komponen seletak ini baris dan kolomnya. Dengan demikian dua buah matriks dapat dikenai operasi pengurangan jika jumlah baris dan kolomnya sama. Jadi kalau misalnya ada yang tidak sama antara A dan B, itu tidak bisa melakukan pengurangan matriks. Nah, diketahui misalnya matriks A seperti ini, matriks B seperti ini, maka ketika dikurang 2, misalnya letaknya adalah kalau 2 dikurangi 1 yaitu 1, 4 dikurangi 3, 1. Nah, ini kan 2 dikurangi 1, 4 dikurangi 3, 5 dikurangi 2 berarti 3, 8 dikurangi 4 berarti 4, 7 dikurangi 5, 2, 2 dikurangi 2, 0. Maka hasilnya adalah 1, 1, 3, 4, 2, 0. Nah, bagaimana perkalian matriks? Nah, operasi perkalian dua buah matriks skalar dilakukan dengan mengalihkan semua elemen matriks dan skalarnya. Perkalian matriks dengan angka tertentu yaitu misalnya A dikali 10, berarti matriks A ya. Matriks A itu adalah kalikan 10. Nah, kalau tadi A itu adalah baris pertama, kolom pertama itu 2, maka 2 dikali 10, 4 dikali 10, kemudian 5 dikali 10, 8 dikali 10, 7 dikali 10, dan 2 dikali 10. Nah, bagaimana kalau perkalian antara dua buah matriks? Nah, ini seperti ini ya. Ini perkalian di antara dua matriks itu adalah A dikali B misalnya. Berarti 2 dikali 1, 4 dikali 3, sama 5 dikali 2, 8 dikali 4 ya. Nah, ini sama ya, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian juga sama prinsip operasi pembagian dua matriks itu sama dengan perkalian. Pembagian matriks dengan skalar misalnya A dibagi 2 dan seterusnya ya. Oke. Lanjutkan. Bagaimana dengan operasi sum? Nah, di sini adalah fungsi statistiknya. Jadi kalau dengan statistiknya bahwa misalnya ada sebuah array ya yang disimpan ke dalam variabel A yaitu 2, 4, 5, 8, 7, 2. Kemudian kita jumlahkan. Bagaimana nih kalau menjumlahkannya? Yaitu sum A, berarti kan kalau aksis 0 berarti kan yang akan dijumlahkan adalah barisnya. Ya. Berapa yang akan dijumlahkan? Di sini adalah 14 dan 14. Betul enggak? Betul. Nah, ini 1, 2, 3, 2 tambah 5 tambah 7 berarti 14. Ini 4 tambah 8 tambah 2 berarti 14. Nah, bagaimana kalau kita jumlahkan kolomnya? Kalau tadi barisnya, kalau ini kolomnya. Maka di sini adalah NP titik sum ya. A abon eksis 1. Jadi kalau eksis 0 itu adalah baris, kalau eksis 1 adalah kolom. Ya. Maka hasilnya adalah 2 tambah 4, 5 tambah 8, 7 tambah 2. Maka adalah hasilnya 6, 13, 9. Itu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana dengan operasi matriks transpose? Nanti akan ada di dalam topik kedua ya, yang lebih jelasnya. Misalnya kita membuat suatu mean, median, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum ya. Mean itu rata-rata. Jadi kalau kita punya nilai, punya matriks itu adalah 7, 6, 8, 9, 5, maka rata-ratanya berapa? Ya, ini adalah tinggal diberikan sebuah fungsi NP titik mean nilai. Kemudian kalau median seperti ini, kalau standar deviasi lah STD, kemudian kalau nilai minimal itu M nilai, kemudian maksimal itu adalah max nilai ya. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, demikian operasi matriks teman-teman semuanya, semoga dapat
pahami pada pelajaran kali ini untuk topik 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.